Oke tim, saat ini kita masih take a break dulu. Mungkin sekitar lagi 5 menit kita melanjutkan perjalanan kita ke area Seririt untuk memberikan donasi ke Bapak siapa namanya? Pak Klian dan BUMDes. Ya, stay tune, ikuti jalan kami. Tidak peduli. Kita mau ngambil barang di BUMDes sekitar. Kita tuh ada di BUMDesnya Desa Ringdikit, Buleleng, Seririt. Jadi kita membantu masyarakat sekitar dengan ngambil barangnya tuh di BUMDes sekitar juga. Jadi kan bisa membantulah keluar masuknya uang di sini. Habis ini kita akan menuju 4 lokasi yang sudah kita survei kemarin. Ada di Desa Ringdikit, Buleleng, Seririt. Beranak saudara, telur. Segar. Jam 2:30 kita sampai di Ringdikit. Dari jam 9 pagi perjalanan menuju Limbaran menuju Ringdikit sekitar 4 jam 5 jam lah. Nah, lokasi pertama kita akan mendatangi, tapi kita tunggu bentar dulu ya, kita mau ketemu LPD dulu dan Pak Kadesnya. Lokasi pertama kita mengunjungi rumah Nenek Nyoman Kuti. Beliau hidup dengan cucunya 2 orang, yang satu disabilitas, yang satu masih normal. Memiliki 1 anak, sudah almarhum, dan menantunya sudah kawin ke Arab. Ya. Suaminya juga sudah meninggal, walaupun memang suaminya itu seorang pensiunan guru, tapi biaya hidup dan beban hidup yang selama ini nenek tanggung membuat kita memilih nenek untuk memberikan sedikit bantuan. Ini lokasi pertama ya. Pintar. Inilah kondisi rumah dari nenek yang hidup dengan 2 cucunya. Jadi kita jelaskan, cucu yang pertama kenapa tidak menggunakan pakaian. Itu karena semenjak ditinggal oleh ibunya, dia mengalami depresi, jadi kayak kehilangan keseimbangan, kehilangan akalnya, sehingga memang dari kecil dia nggak bisa pakai pakaian. Bukan maksud pornografi ya, cuman memang tidak bisa pakai pakaian, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa berbicara sejak ditinggal oleh ibunya. Nah, cucunya yang lagi satu masih SD, itu yang akan kita berikan beasiswa untuk masa depannya, karena menurut kami, karena yang paling normal itu yang nomor 2, jadi dia yang akan menopang kehidupan kakaknya selanjutnya. Jadi besar harapan kami memberikan beasiswa agar nanti hidupnya lebih berhasil.
Rencananya kayak ini mau SMK apa SMK? SMK. SMK. Ke jurusan apa? Tata Boga. Oh, Tata Boga. Wisata. Tidak mantu. Ke wisata. MK. Mungkin kami membantu untuk biaya sekolah buat adiknya. Itu akan kita bukakan rekening nanti dia di LPD-nya kan. Bisa di LPD-nya. Rasul bagaimana LPD-nya? Pak, Mau dia? kemarin itu di kontak Pak tuh ya. Jangan berikan Oh. Untuk saldo awal iki dari ini disetorkan dulu sini. Untuk selanjutnya biar dibuatkan lah. Di Ininya LPD. gitu, dari. LPD-nya bagaimana caranya transfer dari yayasan? Tiang kan gak enak lagi, kan tinggal info ke Pak Dirnya kan, ya. Nanti dari yayasan lah transfer setiap bulannya gitu. Ya. Kalau memang sudah siap LPD-nya, LPD-nya, bagus. ya. Iya. Jadi tinggal pembuatan rekeningnya aja Iya, nih, iya. ya. Sebagai setoran awal dah anggap untuk ini yang dikasihkan sekarang untuk setoran awal, tabungan awal dah dibilang. Di selanjutnya tiap bulannya baru dari yayasan. Ya. Jadi nanti kami minta tolong Pak untuk menghubungkan ke LPD-nya. Data Selaku fisiknya gitu. Kalau untuk koordinasi sudah serangkap itu untuk ke Bapak LPD-nya nanti kita berikan saldo awal untuk pembukaan rekeningnya dan tiap bulan nanti kita akan berikan bantuan kepada keknya. Nanti kek bisa melakukan penarikan Di LPD ya. ke LPD-nya. Jadi, Jadi diharapkan uangnya itu dipergunakan untuk sekolah yang keperluannya apa ya. Diharapkan tidak digunakan untuk hal-hal yang berbau menghibur. Nah dong, no, ininya main. Kalau judi online nanti. Mana lu senawai? Nah, nanti ditabung atau dibelanjakan untuk keperluan sekolah. Tuh, nanti kan dari SMP kelas 3 ya, untuk mau naik ke SMA, SMK-nya itu diinfokan saja ke Bapak. Itu Bapak bisa ke Pak itu dan kita bantu untuk proses pendaftaran Pembayarannya langsung. kan kita nggak tahu nanti sekolahnya di mana tuh. Yang masuknya ada untuk pendaftaran ke sekolah itu kan perlu biaya kayak Untuk saldo awalnya. Oh ini taruh di LPD Ya untuk pembukaan rekening. Iya, iya. Sisanya kita yang akan setiap bulan. tiap bulan Nanti dia kan awal bisa ditarik bulan depannya. habis itu bisa ditarik. Langsung ditarik cuma simbolis saja ya. Iya. Berarti ini Pak Rakis berapa dulu ditarik? Sisakan 10 mungkin ya. Nah, yang makin nabi ini kitchen. Bapak membantu. Yang bantu nanti. Kami pengen ngadrang sih sama banget, sarang saminya, semua sami-sami. Ada nah, ya. Pasang kakek nenek yang sudah renta, kakeknya stroke. Jadi keseharian neneknya cuma bisa menjaga kakeknya. Nanti di sana kita akan mencoba menawarkan bantuan, apakah neneknya itu mau buka warung atau membeli ternak untuk melangsungkan kehidupan. Tapi nanti kita serahkan aja pilihannya ke dia. Jalan-jalan itu tidak. Mungkin mau menawarkan bantuan. Kira-kira ibu itu maunya untuk kan sehari-hari untuk
mau bikin warung atau yang belikan ternak? warung yang dagang Kan nanti mantunya bisa dari kan ini bawa dan untuk kehidupan sehari-hari biar ada pemasukan. Kita memberikan bantuan ini enaknya waktu mau bikin warung di sini atau yang belikan ternak sapi atau babi gitu. Babi, jadi maunya beternak biar bisa ada aja pemasukannya gitu. Kalau warung nanti kita bikinkan warung, kalau ternak kita belikan bibitnya. Kok kita bisa membantu kehidupan kakek neneknya. ada mengatakan Udah punya ternak? yang mengolah tanah jangan Oh, babi. Iya. Iki, alo nggak bibit iki? mungkin uang air nih kayaknya pas emas Nanti bisa sama bapak bantu dicarikan bibit pak ini. Mantap. Berapa ekor yang bersangkutan? Biasanya nak beli itu pak galungan apa yang jadi? ada mana Memusiman sih. Musiman. Awam tulis. Mana ada? Sih ngambil. cara kami Ternyata milihnya ternak guys. Saya pikir warung. Ah, nggak kamu kan pinggir ini kan? Nama yayasannya Pak Tidak Peduli. Amonia ada kayaknya, anda paling kontrol tiap puskesmas. Oh, enggak ada fisioterapi. Enggak. Ada PJS Ngantar nggak ada orang vaksinasi. Kamu PJS hidup kan? PJS hidup ya. Kan mesti tayang kita untuk lanjutan ke lanjutan. Nggak nih ngantar rutin udah ada. Kan anaknya udah merantau udah pasang. Jadi sendirian. Berapa sayang? Banyak. Tantangannya. itu macamnya juga bolong lalu muncul kata ini itu langit lah kan di mandi ini macam ini sana yang kan Pak Ini juga pakai orang. Sennya pandai ngori. Tahan. Ini boleh. kamar mandi ke sampai nen kuningnya gitu yang pikir kan takut ke ya hujan ke beling ke banjir kan tuh mericin kan dia takut dia musim ke hujan ini angkai tanah ngisang menyanyi Si kering di tengah. Si tengah si kering tulis. Si kering di tengah. Sekring di Si kering di tengah. di sini oh nyai di tengah keren Mana bocor lagi bu? Iki bocor ke samping iki belut itu kata takut mentas belik Iya,
untuk masalah nikah yang coba pengajuan dulu nih yang timbang-timbang balik sarang tim balik di sarang sampean nggih ngajuan nuwun yang penampilan ke depannya ini balik Pak nggih silahkan berkelanjutan nanti kita iki Kang yang nuwun ya sareng sami mohon bantuan nggih sareng renya pokoke iki penunjuknya itu karena mau masih kemungkinan yang masih kenten yang umur ibu atau iki mudah-mudahan yang kita berdoa macam gitu. Kalau itu ada banyak. Ikut yuk kita bersama. Kita kampung komisi kemanusiaan. Semoga ayo kita minum dulu Pak, makasih. Mana Pak? Mau nengok saudara. Nih Jajeng mau nyak Jajeng. Swastiastu. Mesinnya udah lelah, Windows ada nak-nak. Dino ya pada nak ada Dino. Ada Dino yang dia kan ya. Kita bahasa ada Dino. Ternyata tuh update dia. Belum waktunya mati mungkin. Hujan lepas. Ada tuh yang di dalam bang. Hujan panas. Api sudah besar. Lari aja dan tidak bisa lama dan Yang surat-surat mesin jahit, harus dan semua. Ini kan bantuan juga semua. Bantuan dari pasar aja ini juga sedia. Ini bantuan dari desa juga ada dari ini dan bagian juga. Dari masyarakat sini juga ada. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih semua. Karaoke itu 24 jam Ini sapu pin. Apa berat? Berat Indo akhirat. Itu bebek. Bebek. Langsung ini. Hai guys. pakai mancing. Jadi kegiatan kita akhiri dengan main bebek-bebekan. Pulang. Ya terkadang kita nggak tahu hidup kita tuh kayak gimana. Dengan berbagi kita tahu orang yang lebih susah daripada kita. Jadi syukuri hidup ini, tetap semangat dan berbuat baik. Walaupun ngerokok ya. Nah, satu lagi kata-kata mutiara ini, tetap kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan terbaik untuk kita. Rezeki, sehat, mati hanya Tuhan yang punya. Apa kata-kata hari ini? Hah? Apa kata-kata hari ini? Lupa. Ya, jadi rangkuman perjalanan kita hari ini di daerah Ringdiket Ririt Buleleng. Kita awali dengan menjemput masing-masing tim dari jam 9 pagi sampai di lokasi itu kira-kira jam 3 sore. Sebelumnya kita sudah memesan barang-barang yang kita sumbangkan di BUMDes setempat, karena kita juga ingin mensupport usaha yang ada di sana. Jadi daripada kita belanja tempat lain, lebih baik kita berbelanja di BUMDes setempat. Lokasi pertama yang kita kunjungi adalah lokasi dari Putu Ariel, kakaknya, dan Kadek Deviana, adiknya. Sedikit cerita tentang Putu Ariel. Hidup dengan neneknya yang sudah renta. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya sudah menikah lagi.
Jadi neneknya menghidupi kedua cucunya dengan sisa pensiun dari almarhum suaminya. Cucu pertama, Putu Ariel itu sebenarnya lahirnya normal, cuman sering di umur 3 tahun mulai mengalami step-stepan dan ditinggal oleh ibunya. Jadi terjadi depresi ringan yang berpengaruh kepada perilaku dan mentalnya. Sejak didiagnosis depresi, Kadek Putu Ariel itu tidak bisa menggunakan pakaian, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa berbicara. Jadi itu sangat kalau menurut saya sih susah lah seorang nenek mengurus cucu yang berkeadaan kurang normal. Makanya tadi di video putunya tidak pakai pakaian, mohon maaf. Yang kedua, Kadek Deviani itu cucunya yang terlahir normal dan normal sampai sekarang, masih sekolah kelas 3 SMP dan kebingungan untuk biaya sekolah selanjutnya. Maka dari itu kami dari tim Jejak Peduli memberikan sumbangan yang kita kirimkan ke LPD setempat. Jadi kita bikinkan dia rekening, setiap bulan kita transfer dana untuk keperluan sekolahnya sampai beliau siap terjun ke lapangan pekerjaan. Terus untuk lokasi kedua itu kakek Minggu sudah mengalami stroke sejak sebelum corona dan tidak mendapatkan pengobatan setelah corona. Itu dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang memadai. Tempat tinggal pun itu diberikan tempat tinggal oleh saudara beliau yang sudah merantau ke Denpasar. Jadi itu bukan rumah beliau. Beliau hidup dengan istrinya yang sudah renta juga. Untuk sehari-hari mereka dapat bantuan lah dari tetangga, karena neneknya itu nggak bisa meninggalkan kakeknya dalam kondisi lumpuh. Nah, dari kami memberikan tadi sedikit bantuan dan pilihan sebenarnya kepada neneknya untuk melangsungkan hidup. Apakah ingin dibuatkan warung atau diberikan hewan ternak? Ternyata neneknya lebih memilih hewan ternak. Jadi nanti setelah Hari Raya Hindu, Nyepi, kami akan memberikan ternak yang diinginkan oleh neneknya untuk bisa melangsungkan hidup ke depannya. Jadi untuk konsep bantuan yang kami miliki itu ada bantuan putus dan ada bantuan yang berkesinambungan. Kalau contoh untuk beasiswa dan kondisi kakeknya tersebut, kita berikan bantuan yang berkesinambungan. Karena menurut kami skala kesulitannya itu memang perlu kita berikan secara kesinambungan. Kalau untuk kakeknya kan kita berikan dia sarana untuk mendapatkan pendapatan selanjutnya. Jadi enggak seperti yang kita berikan kepada Kadek Deviana. Untuk yang lokasi ketiga, Kadek Sari. Kadek Sari itu seorang ibu yang sudah hidup sendirian, tapi memiliki anak yang merantau ke Denpasar. Sementara di Buleleng dia hidup dengan kakaknya, jadi ditaruh istilahnya di rumah tua lah, berseberangan dengan rumah kakaknya. Ya, ibunya tuh mengalami stroke karena tidak ada yang mengantar untuk terapi atau segala macamnya, jadi ibunya tidak melakukan pengobatan. Hidup sehari-harinya kadang ditengok lah sama anaknya 2 bulan atau sebulan sekali pasti pulang kampung anaknya. Tidak banyak yang bisa kita berikan, ya tadi cuma memberikan sembako seadanya, dan kemungkinan beliau meminta ada perbaikan atap di kamar mandinya, karena kalau hujan airnya masuk ke dalam.
Dia nggak berani keluar kamar karena banjir. Untuk lokasi keempat, Pak Agus. Dia itu dulu seorang karyawan, tahun 2018 mengalami stroke. Awalnya stroke ringan, mungkin karena kendala pengobatan jadinya susah untuk disembuhkan. Tapi beliau mendapatkan bantuan alat terapi sebelumnya. Menurut beliau, dengan alat terapi itu dia meringankan lah, jadi badannya tuh terasa lebih lentur daripada sebelumnya. Cuman di beberapa tahun yang lalu rumah beliau itu kebakaran karena terjadi konsleting listrik, jadi semuanya hangus sampai alat terapinya ikutan hangus. Jadi tidak melakukan pengobatan selama sekian tahun, sampai akhirnya beliau mendapatkan bantuan bedah rumah dari teman kakaknya, itu bule katanya, dan bantuan mesin jahit. Jadi untuk sehari-hari istri beliau menerima orderan baju, itu pun tidak sering, kadang sebulan juga nggak dapat orderan. Jadi kalau kalian yang punya pasuh banyak, orderan baju banyak, bisa dikirimkan ke beliau untuk membantu. Jadi tadi itu rangkuman dari perjalanan kita hari ini. Ya, apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu tidak akan bisa kita perbaiki. Paling nggak kita bisa melanjutkan hidup dengan melakukan kebaikan. Tetap berbuat baik walaupun sering berbuat salah. Apa, Bin? Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Jejak peduli. Masa mesti tamplik, Bin sih. Jejak peduli deh, bos. Tamplik dong.